Semua karomah aulia-aulia itu ada di diri Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu saking utamanya al-ilmu yang kita untuk ngerti di diri Rasulullah, di diri Rasul Allah, di diri Sayyidina Mustafa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah semuanya, ya, Rasul. Karena ada umat itu fihi mukjizat. Fihim mukjizat, ada di diri mereka itu mukjizat. Dan di diri wali-wali itu ada karomah. Wah, kita kepengen menjadi seorang yang baik, yang gak punya salah. Ya mustahil, kecuali wali min auliyaillah. Walaupun ulama ada ulama usul, walaupun alim begitu. Tapi yang dikatakan al-ilmu, ya, ilmu. Makhluk tu hadza batila. Allah katakan enggak ada sesuatu yang batil. Yang batil ini yang jahil, yang seorang kerjakan atau orang ketahui tanpa dia mengetahui ilmunya. Fahuwa ra'dun la tuqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Al-ayah. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala di malam yang dikatakan berada dalam suatu tempat yang penuh dengan ribuan maghfirah, ribuan inayah, hidayah, petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala berkumpul dalam majalisul khair, perkumpulan yang baik yang undang malaikat-malaikat untuk melihat yang mana setiap kita sholat ya, perbuatan sholat kita itu ya dicatat malaikat kiraman katibin, dan berkumpul seperti ini ya dicatat karena nilai ibadah yang Allah ridha. Salawat seiring salam kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar, penghulu daripada Rasul Allah, Sayyidil Anbiya wal Mursalin, Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita mengharap ruhan wal jasadan, roh kita ini yang sifatnya enggak tampak, jasad kita ini yang sifatnya tampak, suatu saat mendapat pertolongan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di babil jannah, di pintu surga. Kita berharap melewati siratal mustaqim, membawa amal-amal ibadah yang wajib dan yang sunnah, sehingga Nabi senyum ke kita. Amin, Allahumma amin.
Yang pertama Al-Fakir Khormati Al-Mukarram Kiai Sarifuddin Mansur, mata'anallah bituli hati, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan, dan Allah beri mudah yang sedang dalam hajat. Ya Sarifuddin nggak bisa hadir karena ada hajat, mudah-mudahan lancar berkah, mudah-mudahan lancar berkah, mudah-mudahan lancar berkah. Dan Mang Anda mudah-mudahan sedang afiah, digabul hajat, dipanjangkan umur, wabil khusus sehat afiahkan badan. Dan antumah semua jamaah ngariung majelis Baitur Rahman, mudah-mudahan dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dibanyakkan rezekinya berlimpah halalan thayyibah wa mubarakah, dan dimudahkan segala urusan, dikabul hajat, dipanjangkan umur, wabil khusus disehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang yang memang berburuk sangka, yang dikata su'don. Ada orang yang memang berbaik sangka, atau dikata husnudzon. Kita manusia gak langsung punya bekal kan, ya kita harus ibadah, kita jalani hidup. Ada yang sudah lebih berumur, yang lebih banyak ibadah, atau mungkin dia lebih berumur banyak maksiat. Nah ini su'don, buruk sangka. Ya beda antara orang yang dia ihsan hatinya dan orang yang yang buruk. Nah, bagaimana kita nih kalau ngelihat perkara-perkara di dunia ini, husnudzan, berbaik sangka. Apa yang dilihat mata ini akan tertinggal di hati. Apa yang dipegang tangannya, apa yang kita sentuh, tempat-tempat yang kemana kita melangkah, kita berkumpul seperti ini, akan menjadi sesuatu yang diperhitungkan Allah di hati, atau yang dikatakan amal, perbuatan. Allah Subhanahu wa ta'ala nggak perlihatkan sekarang, diperlihatkan nanti setelah kita ketemu ajal, setelah semua manusia nih mati, ketemu ajal, yaumul ba'ats, Allah bangkitkan terus. Setelah kiamat, setelah yaumul jum'ah itu Allah bangkitkan. Nah, di sana ada satu tempat namanya mizan, di mana amal perbuatan kita itu Allah perlihatkan. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Hari itu Allah beri tahu apa selama kita di dunia ini, apa yang kita perbuat. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Enggak diperlihatkan di sini. Allah enggak perlihatkan. Yang diperlihatkan di sini ini yang urusan yang di tempat ini dunia. Jadi enggak terlalu berat andai kata perbuatan haram yang akan dihisab di akhirat nanti. Enggak kelihatan. Wa na'udzubillah min dzalik. Terkadang kita enggak ngerti iman, enggak jaga iman. Segolongan manusia itu sampai meninggalkan agama, ya na'udzubillah min dzalik. Nah itu termasuk amal syar, amal yang buruk. Nah, ini yang enggak bagus buat hati. Bagaimana hati kita ini husnudzan, bisa bersangka baik. Nah, perbuatan yang enggak benar, yang kita enggak lakukan tapi kita taruh di hati, nah itu enggak benar, ngotorin hati. Nafsu terus dikatakan, yang dikata perbuatan-perbuatan buruk semua ulah nafsu dan iblis. Ya, manusia itu al-insan, dalam bahasa Quran itu manusia itu anas, ibna Adam. Itu di situ ada tinggal nafsu. Gak seperti binatang. Binatang cuma punya akal. Ya, binatang itu cuma punya otak, no. Ya, tapi dia nggak bisa berpikir, nggak bisa memikirkan apa yang buruk, apa yang baik, begitu. Maka orang kalau dikatakan hilang akal sampai boleh dia nggak sholat, ya orang junun,
orang gila. Bukan uzur sholat lupa. Orang di saat dia lupa waktu masuk sholat zuhur, dia lupa, dia dibolehkan meninggalkan itu sholat zuhur terus diqadha karena lupa, terus ketiduran, itu uzur sholat. Tapi junun ini orang yang nggak bisa sholat, ya. Jadi uzur dan orang yang nggak wajib untuk mengerjakan sholat lah lain begitu. Nah, nafsu kalau kalah dengan nafsu nih, kadang orang sehat dia nggak mau sholat. Nah ini orang gila dibuat-buat ya. Itu penyakit yang nggak karuan ya, karena bukan daripada zahir ya. Secara dalam jasad orang ini ada penyakit saraf, tapi memang orang itu cari masalah. Nah itu karena apa? Biasanya karena nafsu amaroh ya, nafsu amaroh, nggak nafsu lawamah, apalagi nafsu mutmainnah. Nafsu lawamah itu antara dia orang berbuat baik, dia juga berbuat buruk. Itu lawamah. Kalau seorang sudah dia menguasai nafsunya, dia akan menemui magam kedudukan hatinya itu mutmain. Ya, tenang dalam beribadah, dalam berzikir. Yang dikatakan itu nafsul mutmainnah. Ya, tumaninah. Dalam ibadah, dalam hidup, dalam apapun perkara, dia akan tenang, nggak bingung, ya tenang. Bukan uang ukuran, bukan rezeki, bukan sehat ukuran, bukan di saat diberi kurang rezeki, dia bersyukur kepada Allah. Dia cari sesuatu yang lebih membuat hatinya senang. Dia nggak mikirkan bagaimana untuk ngeluh ke Allah. Dia nggak mau orang ini orang yang ihsan, orang yang baik. Ya, wa na'udzubillah. Kalau berburuk sangka kepada Allah bisa kafir ya, bisa kafir. Apa buruk sangka ini? Sesuatu yang nyangkut iman. Seorang itu diterima Islam, ihsan, iman orang ini nih daripada hati. Kita ini orang masih beragama atau enggak beragama enggak bergantung pada ucapan. Ya, ada suara azan. Didengar orang yang enggak beragama Islam. Seketika itu orang ini hatinya ngimanin, itu hidayah. Barulah secara zahir disyahadatin sama orang begitu. Dia dari kapan dia masuk Islam? Dari dia pertama syahid, mempersaksikan, meyakini, mendapat hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Secara batinnya apa? Ya melalui wasilah daripada orang memualafkan seorang yang dia itu baru ngerti agama dari orang di luar agama Islam. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dalam kitab Sulamu Taufik, ini manusia ini kita kan akan kembali kepada tanah ya. Kita ngerti karena kita orang Islam. Ada orang yang nggak beragama Islam ini dia nggak ngerti ya, karena memang nggak paham bagaimana keterangan tentang hidup. Kalau kita ngerti Quran, kita ngerti hadis Rasul, kita ngerti hadis Nabi, kita punya ulama-ulama yang ngerti apa segala sesuatu, al-huda, petunjuk untuk mata kita, untuk semua amal perbuatan kita dikerjakan mata itu, yang didengar telinga kita, apa-apa yang kita kerjakan. Nah, dia tidak tahu orang ini. Nah, manusia semua itu, wailah kita berarti, bukan kita. Ya, kalau kita insya Allah syahadat, syaratnya syahadat. Kalau kepengen manusia nggak pulang ke tanah tuh, nggak kembali kepada tanah, udah sangkaannya kepada tanah, ya, tapi akan kepada hisab karena nggak bersyahadat. Dikatakan oleh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, kalau kita bagaimana hidup di dunia, berharap berpindah ke alam setelah dunia ini, yaitu alamul akhirah, syahadat. Itu syarat manusia untuk dia menemukan fitrahnya, senang di dunia, senang di akhirat. Nah, kalau di akhir hayat gak mengucapkan dua kalimat syahadat, soal khatimah, mati dalam keadaan kafir, gak iman. Ya, apa mati bunuh diri ya, ngelawan takdir Allah. Mati dalam keadaan kufur akan kitab, tersesat dia dalam aliran-aliran apa yang menyalah-nyalahkan Quran. Mati dalam keadaan gak ngimani Rasulullah, na'udzubillah min zalik. Ya, rukun iman itu terlepas daripadanya orang ini iman, mati kafir, gak mendapatkan surga, gak dapat syahadat.
Dan bahkan syahadat ini sebelum dia orang mukmin, masih dia mengenali Islam. Awal masuk dia ngerti menjadi seorang yang ihsan, yang akan menjadi seorang memiliki husnudzan. Ya, dikatakan kita tidak boleh berhusnudzan kepada orang selain agama Islam, karena itu ketentuan Allah. Kita nggak imani, kafir, nggak boleh. Ya, orang yang imani bahwa Allah tentukan seperti itu berarti nggak percaya. Ya, qada dan qadar. Itu adalah Allah rukun iman. Nah, kenapa orang-orang seperti itu? Wahada kalau ini orang ini Islam, dia munafik. Orang ini kalau dia orang memang bukan Islam, itu dia memang orang yang nggak mendapat hidayah Allah. Na'udzubillah min dzalik. Bersangka baik ini berat. Bersangka baik ini nggak gampang. Ya, nggak gampang. Dalam kita kesusahan, ya nggak gampang. Nggak gampang. Dalam Allah memberi musibah, Allah beri musibah, apapun musibah itu kita harus berhusnudzan ya kepada Allah ataupun kepada manusia. Innallaha ma'as sabirin. Allah enggak menjadikan seorang itu dekat kepadanya Allah Subhanahu wa taala sia-sia. Ma khalaqtu hadza batila. Apa yang Allah buat seorang itu menjadikan kebaikan untuk segolongan manusia lain ini bukan sesuatu yang sia-sia. Berarti berat untuk kita menjadi seorang yang ihsan. Bahkan dikatakan itu makamnya aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala, maqam muhsinin. Orang yang memang sabarnya enggak karuan, enggak punya marah, enggak punya nafsu. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, semua kekaromahan di diri muhsinin ini, wali-wali itu ada karomah. Di dalam karomah itu ada barokah. Barokahnya apa? Iman. Menambah keyakinan di hati kita. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kekaromahan aulia itu kepada kita, sehingga kita ngerti itu kuasa Allah. Berarti kita mentauhidkan, kita meyakini Allah lebih lantaran berkah ataupun lantaran karomah seorang waliun min auliya ilah. Begitu. Semua karomah aulia-aulia itu ada di diri Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu saking utamanya al-ilmu yang kita untuk ngerti di diri Rasulullah, di diri Rasul Allah, di diri Sayyidina Mustafa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Rasul Allah semuanya, ya, Rasul. Karena ada umat itu fihim mu'jizah. Fihim mu'jizah. Ada di diri mereka itu mu'jizat. Dan di diri wali-wali itu ada karomah. Wah, kita kepengen menjadi seorang yang baik, yang gak punya salah. Ya mustahil kecuali wali min auliyaillah. Walaupun ulama ada ulama usul, walaupun alim begitu, tapi yang dikatakan al-ilmu, ya, ilmu. Ma khalaqtu hadza batila. Allah katakan enggak ada sesuatu yang batil. Yang batil ini yang jahil, yang seorang kerjakan atau orang ketahui tanpa dia mengetahui ilmunya. Fahuwa ra'dun la tuqbal. Mau apa segala sesuatu, rezeki bila perlu, tanpa kita ketahui. Ada satu, karena membaca ratib, karena barokah ratib, min ghairil tahsib kita dapatkan. Tapi sesuatu yang kita dapatkan terkadang dari setan, ada. Karena hanya ketidaktahuan. Belum yang memang murakab, memang seorang ini yang buruk hatinya, yang sudah barang tentu kita tidak boleh berhusnudzan, ya, kepada orang-orang yang apa, kahin, yang dia dekat kepada setan, dukun. Ya, dukun, tabib, dukun dalam kitab lain lagi. Ya, jampe itu ada dalam kitab Bulughul Maram, lain lagi. Memang seperti itu. Ya, kalau kita hidup dunia ini gampang benar kan, kita misal mau nyari perbuatan haram, gak usah pakai duit. Ya, tinggal kita teriak-teriak buat kuping orang sakit,
apa segala yang bisa membuat kita mendapat dosa, dan gampang pula kita melakukan perbuatan yang baik atau kita teriakin tapi kita diam. Ya, gampang nggak susah. Mau dari apa segala sesuatunya, atau dari diri kita sendiri, atau dari waktu, zaman. Lah itu yang dikatakan ma khalaqtu hadza batila, sunnatullah. Semua yang Allah adakan untuk diri kita ini, kita hanya disuruh Allah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu terus mau bagaimana kita kalau nggak bersyukur kepada Allah? Hidup ini kita akan mati, udah. Andai kita mati husnul khatimah, Allah udah nyenangin kita, dan Allah haramkan diri Allah berbuat zalim. Jadi kita orang yang bersangka baik, begitu mati, insya Allah nggak akan kita mati husnul khatimah, karena Allah mengharamkan dirinya Allah kepada sifat-sifat itu. Sebaliknya mafhum mukhalafat daripada sifat yang khair, yang syar, yang buruk. Sebaliknya sifat yang muhsin, sifat yang ihsan, sifat yang su'ul adah. Enggak sopan apa segala macam. Termasuk su'dzan, berburuk sangka nih. Kalau perbuatan yang dikerjakan orang ini buruk, apa yang di hati orang ini buruk sama. Kadang orang yang penting hatinya. Bukan masalah semuanya penting, hatinya penting, dirinya penting, tapi jangan sepenggal. La tuqbal indallah, itu bukan ilmu, itu sesat. Yang dikatakan ilmu ini kafah. Kita minum kopi itu ada gula atau kopi pahit, jelas. Gak ada antara kopi yang bagaimana, wallahu alam, pasti biasanya tak enak, gak enak. Tapi kalau kita memang kepengen kopi manis, kopi pahit, udah jelas. Manis-manis, pahit-pahit, rasa kopi, begitu. Jadi sesuatu yang sifatnya ini enggak jelas pula itu bukan daripada husnudzan, bukan daripada sangkaan baik, haram. Sesuatu yang subhat kita katakan itu baik. Ya, bukan berarti haram, bukan berarti halal. Berarti sesuatu yang enggak bisa dikatakan itu baik. Pakaian orang, pakaiannya enggak benar. Ya, kita harus katakan orang ini baik, ya nggak bisa, karena pakaian orang ini secara zahir nggak benar. Dia katakan hatinya benar, ya terserah. Nah, ya kalau kita ngikutin nafsu, terserahnya apa kata aku. Ya, tapi kalau kita pulangkan kepada aturan Allah, akan bermasalah orang seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah hidup berserah kepada Allah. Aku melakukan sesuatu yang aku sangka ini halal, padahal haram. Begitu kita ngerti haram, langsung bertobat kepada Allah. Jangan angkuh. Kalau ini angkuh, ini tingkat aku paling tinggi, atau udah ini kibir besar, udah sombong yang udah gak karuan. Sedikit aja haram surga. Sekarang dengan kibriya ini sedikit daripada sifat sombong ini haram surga, apalagi sampai angkuh. Ya, nah itu. Misal nih mabuk-mabukan. Dia mabuk sekali nih 40 hari harus dibersihin, itu enggak diterima salatnya selama 40 hari. Harus udah salat terus selama 40 hari udah diterima salatnya. Setelah 40 hari baru pahala masuk. Jadi dia tobat kepada Allah nih. Nah, begitu. Itu yang kecil itu. Yang besar zina. Ada yang katakan 40 tahun, ada yang katakan 70 tahun. Nah itu ya sama begitu. Ya, tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala masih ampunkan dosa? Nah, berhusnudzan ini kita akan menjadikan kita ini faham bagaimana aturan Allah. Kalau kita nggak berhusnudzan, nggak bakalan ngerti aturan Allah. Di zaman Bani Israel ada seorang nggak pernah ibadah 500 tahun. Ya, seorang lagi dia ibadah selama 500 tahun. Hanya karena sombong. Di akhirat dipertemukan Allah dua orang ini. Yang nggak pernah ibadah 500 tahun malingin muka. Yang ibadah 500 tahun malingin muka. Ditanya, kenapa kau memalingkan muka? Kata yang nggak pernah ibadah, aku malu
Karena dia orang ahli ibadah. Yang ahli ibadah malingin muka, gak mau ngeliat katanya. Orang yang gak ibadah. Seketika itu, ini orang yang 500 tahun ibadah itu sampai itu di atas kepalanya itu saking solehnya itu dipayungin awan. Loh, saking soleh luar biasa yang ahli ibadah 500 tahun ini. Hanya karena dikatakan gak mau ngeliat, dikatakan orang ini gak ahli ibadah. Seketika itu Allah pindahkan yang dakhalal jannah berbalik kepada orang yang gak pernah ibadah selama 500 tahun. Ya begitu. Ya, kita gimana mikir? Ini apa segala macam bihusnudzan, dengan baik sangka. Kalau kita baik sangka, Allah akan beri hidayah. Hidayah ini untuk umat Nabi SAW. Ya, hidayatul khas atau hidayatul am. Dalam apa aja masalah. Kalau kita punya masalah apa, kita ketakut kita salah. Misal, bagaimana kita caranya supaya kita yakin aku tidak salah? Istikharah untuk dapat hidayah dari Allah. Kita saum, puasa, apa segala macam, puasa sunnah, Senin Kemis lah, kaza wa kaza. Ya, sholat terus apa? Bertobat ini supaya mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan jadikan orang ini sudah tidak ada dosa. Nah, itu bayangkan, itu kan ibrah, gambaran orang yang bermaksiat ya dengan enggak ibadah 500 tahun. Seperti itu. Wah, kalau udah baik sangka tinggal di diri seseorang, ya orang ini udah orang jaminan ya. Orang yang Allah berikan kedudukan tinggi. Orang pertama iman, habis iman terus soleh. Ngerti Allah nih mau ngapain terus sholat, ibadahnya nggak pernah kurang, yo malah ngerasa kurang deh beribadah. Jadi nggak ngurang, malah ngerasa kurang. Ditambahin sunnah, qobliyah, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, terus qobliyah ba'diyah isya, qobliyah ba'diyah maghrib, kecuali asar sama subuh itu nggak ada ba'diyah. Nah, itu begitu. Nah, perkara sunnah terus. Perkara sunnah ini yang nyelamatin. Sesunah-sunahnya sunnah, kita di akhirat nanti butuh syafaat wajib Nabi. Kalau nggak dapat syafaat Rasulullah, kita nggak selamat. Ya, walaupun Nabi ini sifatnya sunnah, tapi kita ini mendapatkan apa segala sesuatu, rezeki yang sifatnya zahir ataupun batin, pahala itu dari barakatul Rasul, daripada keberkahan Nabi Muhammad SAW. Allah siapkan surga-surga ya. Kalau kita berharap masuk surga, orang yang berharap dia masuk surga ini sudah dia mengenali Nabi. Ada lagi segolongan khawasul ummah, orang-orang yang mendapatkan pengkhususan. Sudah dia berharap masuk ke dalam surga, dia berharap tuh berkumpul dengan Rasulullah Nabi Muhammad. Jadi orang yang berharap ke surga semua biwasitatir Rasul, semua karena Nabi Muhammad SAW. Di bulan Zulhijjah, Zulhijjah itu sababiat ada yang namanya kambing disembelih karena Nabi Allah Ismail. Kaza wa kada, semua tuntunan agama itu, agama Nabi kita Nabi Muhammad, daripada khilafatun nubuwah yang ditinggalkan nabi-nabi sebelum Rasul yang Allah tata sebelum Nabi Muhammad, apa-apa disempurnakan di Nabi Muhammad. Lalu sampailah kepada kita itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus akikoh. Kalau laki-laki disembelih itu 2 kambing. Kalau perempuan 1. Segala macam kata wakadha. Gunting rambut, karena itu rambut ini baru lahir, ini bayi, begitu. Kaza wa kaza. Sama Nabi Muhammad juga lahir, Rasulullah juga lahir, Nabi juga bayi, gitu. Wah, itu kan luar biasa, ya, masya Allah. Kisari pernah katakan itu kan apa, waktu di gunting rambut itu pertama ditulis namanya di Lauhul Mahfuz, masya Allah, begitu. Nah, ini
Memang orang-orang kita umat Nabi ini ada segolongan kita ini berkaromah, punya karomah wali. Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani punya guru, diriwayatkan itu kalau ngaji ya kitabnya bukan di meja, kitabnya ngelihat Lauhul Mahfuz. Itu ada orang yang Allah berikan khususiyah, pengkhususan, ya, kayak Abah Hanafi, ya, Abah Hanafi yang di sini, ya, itu kalau Habib diceritakan sama teman Habib itu kalau kesana Habib, kalau kita makan itu Abah Hanafi tinggal begini datang makanan, nggak ngerti dari mana. Naam, begitu. Al-Imam As-Sufyan Tsauri dikatakan 40 tahun atau 20 tahun makan tanah bisa hidup. Ya, bisa hidup makan tanah, nggak makan daging di Arab sana, di Mekah situ. Karena nggak akur, nggak cocok dengan apa gaudi gubernur di zaman beliau. Al-Imam As-Sufyan Tsauri hidup tabi'in di zaman setelah sahabat. Kaza wa kaza terus. Memang Islam ini agama yang di situ ada karomah, yang di situ ada ilham, yang di situ ada mukjizat yang dibawa rasul-rasul, yang di situ ada wahyu. Memang Allah buat Rasulullah pengkhususan lagi kepada Nabi Muhammad. Apa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Apa yang dikerjakan Rasulullah Nabi Muhammad semua wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, maka kita kalau ngerti Nabi Muhammad, benar-benar ngerti, alim akan ilmu agama, insya Allah kita ngerti hakikahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Orang akan ngerti. Wah, paling cepat kita ini jadi orang ihsan, orang yang baik diukur bagaimana banyak salawat kita ke Rasulullah, bagaimana kita mengenali Nabi Muhammad, bagaimana kita cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang dapat benar-benar ya kafah agama orang ini. Surga, oh bidadari itu hurul ain. Matanya itu bagus. Ya, matanya bagus. Khair, hur ain, matanya itu bagus, matanya khair. Wah, luar biasa. Oh, lah istri-istri di sana itu lebih lagi daripada 70 bidadari itu. Naam. Jadi kalau mengukur segala sesuatu adilnya Allah, berat ringannya hidup di dunia ataupun di akhirat, kemampuan kita sedikit, ya, terbatasi dibanding apa Habib? Dibandingkan ulama-ulama, guru-guru kita, orang-orang alim yang membawa ilmu dari Madinatul Ilmin, dari kotanya ilmu, dari pintunya Ali ibn Abi Thalib, mantu Rasulullah, sahabat Nabi Muhammad, khalifah yang keempat dari Madinatul Ilmin, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, dan dari sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum. Itu kita ngerti apa? Kita ngerti akhir. Lah kita mau nggak sombong ya tetap akan besar karena kita udah ngerti surga. Kita udah ngerti neraka, tapi kita juga gampang kita langsung hancur. Kalau kita nggak mau ke surga, malah berbuat buruk. Semua Allah perlihatkan di akhirat. Yauma idzin tuhaditsu akhbaruha bi anna rabbaka auhalaha. Sudah Allah ketika itu sudah nggak ada sesuatu yang menghalangi. Di waktu itu, di mizan itu, amal yang kita bawa dengan tangan kanan ini yang akan menyelamatkan kita di Shiratal Mustaqim. Amal yang kita bawa, buku itu catatan amal kita bawa, register itu kita bawa dengan tangan kiri, tanda su'ul khatimah, dan di akhirat mendapat neraka. Bergantung bagaimana amal kita selama kita hidup di dunia. Mazra'atul akhirah dikatakan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Ya. Orang ini sudah melakukan perbuatan baik. Orang ini soleh, pinter, alim, ya. Tapi hilang iman orang ini. Jadi ulama-ulama ulama-ulama buruk. Orang ini soleh aja ibadah, ya.
Tapi jahil orang ini, hilang iman orang itu. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah perhitungkan. Allah akan memperlihatkan keburukan walaupun sekecil apapun. Jangan melihat mentang-mentang udah apa segala macam, sholat sudah cukup, sholawatan udah cukup, ilmu udah top udah, tapi dia nggak sadar itu ujub, sombong, merasa benar, hilang iman orang itu. Muhabib, ustadz, yai, hilang iman orang itu. Itu karena apa? Karena akhir zaman, karena diri orang itu sendiri jauh daripada husnudzon, daripada baik sangka. Allah sudah katakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah sudah katakan siapa orang melakukan perbuatan baik maka dia akan mendapatkan langsung Allah bayar kontan. Baca ratib al-atas dari mulai ba'da subuh, dibaca ba'da subuh 70.000 malaikat 70.000 malaikat menjagai orang yang membaca ratib al-atas ba'da subuh sampai huruf syam, sampai maghrib. Wah, luar biasa. Yo, dijaga ini apa? Kita cari nafkah. Laki-laki cari duit, bisa pulang bawa duit, ya, bisa pulang. Untung nggak kenapa-napa. Kalau kenapa-napa nggak bisa pulang. Itu kan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada berhusnudzan itu seorang, dia akan pandai bersyukur kepada Allah. Kalau udah nggak berbaik sangka, nggak akan punya rasa syukur kepada Allah. Berat, dia harus senang dulu. Rugi akhirnya. Allah sudah katakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Coba ya Allah, ketika aku bersyukur, aku akan menyesal. Begitu di akhirat sudah nyesal, besok aja sudah nyesal. Orang ngelakuin sesuatu yang buruk ini nggak harus nunggu mati dia nyesal. Kalau bisa sebelum mati, tobat. Ya, karena akan mendapatkan ampunan Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha mengampuni ya segala perbuatan kita yang khilaf, yang lupa, dan memang tempat kita ini tempatnya salah dan dosa. Kawan ya'mal mithqala dzarratin syarran yara idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Oh, di hari itu ya, ketika dunia ini Allah hancurkan dan Allah keluarkan isi dari bumi ini, wa akhrajatil ardu, Allah keluarkan itu mayit-mayit yang kita sudah menjadi tanah itu hidup lagi. Ya, jadi bukan kita di alam yang mana, Allah keluarkan itu isi yang udah dihancurkan ya, berkumpul di mahsyar. Itu bagaimana itu? Itu akhirat. Kalau kita mikirkan, kita bisa konsleting, bisa stres, ya, bisa junun, bisa gila. Gila karena mikir begitu, itu nggak benar. Gila yang benar. Kalau gila jangan gila yang nggak benar. Nah, kalau gila nggak benar itu bukan gila, laknat Allah, naudzubillah min dzalik. Laknat Allah itu junun, gila. Laknat Allah itu mati separuh, ya, stroke itu laknat Allah. Syahidnya orang, ya ada orang syahid mati kebakar, mati tenggelam di laut, mati dalam ngandung seorang perempuan, ada mati syahid. Tapi ada juga laknat Allah, lengkap. Dunia itu lengkap. Di dunia bagaimana mikirin dunia ini supaya ditinggal cepet-cepet. Waduh, luar biasa, supaya cepet-cepet udah seneng di akhirat, kumpul sama Nabi Muhammad. Kan bukan ngarep mati, bukan ngarep berakhir ya, tapi berharap akhirat dilebih-lebihkan. Nah, karena nggak sebanding. Bersangka baik kepada dunia haram, bersangka baik kepada akhirat wajib. Ad-dunya mal'unatan wa ma fiha. Dunia ini jifah, dikatakan menjijikkan, dan kaza wa kaza. Karena haram kita menyatakan dunia ini akan menjadikan kita ini senang, kitanya yang senang. Dunia mah seperti itu, kitanya wajib senang. Kita ini enggak, di sini kita akan berjalan sampai kita ketemu umur insyaallah husnul khatimah, amin.
sampai kita nanti ini menemukan surga, menemukan jalan yang Allah ridho. Salat ini yang membawa kita ke tempat-tempat itu nanti, yang Allah berikan nikmat, yang Allah berikan kesenangan. Tarka salah, meninggalkan salat ini yang akan membawa seorang nanti di akhirat gak menemukan kesenangan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang itu ngegampang-gampangkan salat, maksudnya gak ngerjakan salat. Alladzina hum an salatihim sahun, orang yang gak ngerjakan salat dalam dia kadang ngegampang-gampangkan salat. Kalau gak ngerjakan salat, uzur gak apa-apa. Tapi orang ini bermasalah, munafikun ini, ya, terus diletakkan di well jahanam itu, dan neraka jahanam, neraka orang munafik. Faman ya'mal, terus Allah katakan miskala dzarratin khaira yarah. Wah, orang apa perbuatan buruk orang ini, ya, ninggalkan salat orang ini, oh berarti dia bermasalah dengan Allah. Nauzubillah min dzalik. Masalah mah jangan sama Allah, masalah mah sama orang, ya. Kalau masalah mah kita cari masalah sama Allah, ini gak bener, ya, gak bener pencipta, ya. Setan ini itu kan Allah ciptakan dari api. Bagaimana caranya? Manusia Allah ciptakan dari tanah. Bagaimana caranya? Sampai-sampai ada orang katakan Nabi Allah Adam punya ibu. Kan ajaib. Akhir zaman. Iya, akhir zaman, kiamat. Dia nggak ngerti atin, tanah. Dia nggak paham tanah. Menutfah, manusia itu husnudzon, baik sangka kita kepada Allah. Karena Quran ini al-huda lil muttaqin, petunjuk memang yang khusus, nggak kepada semua yang orang langsung ngerti Quran. La raiba fihi, keraguannya itu gak ada dalam Quran ini. Ragu kepada Quran akan jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin akan keraguannya, murtad, keluar dari agama Islam. Oh, ini masalah iman. Nah, berbaik sangka kepada Quran ini, kepada Rasul, rukun iman, apa segala keterangan, apa ilmu segala, apa akhiriyah, kebaikan ini wajib bagi Allah, boleh kita kerjakan. Kalau buat Allah wajib sifatnya. Makhluk yang paling sempurna, ya, setelahnya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, kaza wa kada Isa alaihi salam, ya. Kita ngelihat seperti itu mereka, ya. Sahabat-sahabat Rasulullah, ulama-ulama ilah, apalagi Allah. Kita ini ngerti Allah, kita ngerti agama karena Nabi Muhammad, bagaimana Allah. Nah, itulah pertanggungjawaban. Andai kata kita di dunia ini beramal, ya, asal-asalan, ya, di akhirat nanti, ya udah, akhiruhu asal-asalan sudah. Ya, di sana udah dibuat asal-asalan. Oh, kalau kita bersangka seperti apa, Allah bersangka seperti itu. Gak susah. Kalau kita sama manusia mah susah. Udah sama anak kalah, ya, sama adik kalah. Tapi Allah akan seperti kaza wa kaza, sudah seperti itu yang ringan. Begitu Allah katakan wa inna azabi lasyadid, itu pengkhususan lagi. Dan jahanam itu Allah berikan itu tempat apa? Darul fasikin, tempat orang-orang yang gak dekat kepada Allah, yang paling jauh dari Allah, yang kumpulan memang kumpulan iblis di tempat itu. Nah, itu na'udzubillah min zalik, ya, khalidina fiha abada, kekal penghuni neraka jahanam itu. Karena dia selama dunia itu, ya, dia sholat sebagian gak diterima, dia gak sholat, ya, padahal dia ini orangnya baik, tapi gak sholat. Islam, meninggalkan sholat. Ada orang yang Islam sholat, tapi dia pendusta, gak diterima sholat orang ini. Lah, itulah penghuni jahanam itu. Lah, kita kalau ke orang munafik, ya husnudon ya nggak apa-apa karena dia Islam, ya, nggak apa-apa karena dia Islam. Tapi kalau berbaik sangka kepada orang yang di luar agama, itu udah lain lagi. Ya, nggak bisa sampai kita katakan nanti orang yang nggak beragama Islam ini bisa ngelihat akhirat, nggak buta matanya, mustahil. Nggak budak telinganya, mustahil. Di akhirat nggak bakalan seneng, ya, karena dunia
jannatul kafir, ya, dunia itu surganya orang yang kafir, ya, sijnul mu'min, ya, penjara buat orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita di dunia ini nggak bisa senang, tapi kita harus senang. Dan Allah memberikan kesenangan itu karena husnudzon, baik sangka kita kepada sesama manusia dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita baik sangka. Cuma dalam keadaan tertentu kita di hati katakan, nah, ini orang baik ini. Oh, tapi bukan orang Islam. Ya, haram, nggak boleh. Ya, dalam hubungan apapun, dalam hubungan masyarakat kayak berkeluarga kayak apapun segala macam, udah nggak usah ngahayal akhirnya nanti ngelantur bahwa bakal bisa ke surga, nanti jangan. Jadi orang yang nggak syahadat, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, haram kita berhusnudzan bisa dia melihat surga. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.